Ketatanegaraan kontemporer Indonesia. Ketatanegaraan kontemporer Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar. Di satu sisi, sistem ketatanegaraan yang demokratis memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Namun, di sisi lain, berbagai masalah seperti konsentrasi kekuasaan, korupsi, pengaruh politik dalam lembaga negara, serta ketimpangan dalam desentralisasi dan HAM masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan reformasi ketatanegaraan dan menjaga keseimbangan kekuasaan agar demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih sehat dan akuntabel. Saya Lailatul Hawa dengan NIM akhir 021. Saya akan menjelaskan kelembagaan negara Indonesia pada sistem parlementer dan sistem pemerintahan daerah. Yang pertama, sistem parlementer di Indonesia. Sistem parlementer di Indonesia adalah bentuk pemerintahan di mana eksekutif atau pemerintah dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dengan ciri-ciri yang pertama, pemimpin eksekutif biasanya adalah Perdana Menteri yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas di parlemen. Lalu yang kedua, ada hubungan erat antara eksekutif dan legislatif, di mana anggota kabinet juga merupakan anggota parlemen. Kelebihannya cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kooperatif, dan memungkinkan perubahan pemerintah yang lebih cepat jika diperlukan. Lalu terdapat kekurangannya, yakni dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas, dan ketergantungan yang tinggi pada dukungan legislatif. Lalu yang kedua ada sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah struktur pemerintahan yang mengatur otonomi daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Adapun ciri-cirinya adalah terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pada kelebihannya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambil keputusan, dan juga memungkinkan penyesuaian kebijakannya lebih sesuai dengan kondisi lokal. Lalu kekurangannya yakni terjadinya potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah. Perkenalkan, saya Fitra Iska Zahra dengan NIM akhir 154 kelas 2023I dari kelompok 2. Untuk dinamika sengketa kewenangan lembaga negara ini merupakan isu penting dalam konteks hukum tata negara, terutama setelah amandemen UUD 1945. Sengketa ini muncul ketika ada pertentangan mengenai pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintah. Untuk definisi sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia ini adalah perselisihan yang terjadi akibat satu lembaga negara yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sehingga menghilangkan, merugikan, atau mengganggu kewenangan lembaga negara lainnya. Untuk dasar hukum sendiri yaitu untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara terdapat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan wewenangan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memutus sengketa tersebut. Sebelum adanya MK juga tidak ada mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa ini sehingga seringkali diselesaikan melalui kekuatan politik. Kemudian untuk peran Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. MK juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuatan antar lembaga. Akan tetapi, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Hanya lembaga yang namanya disebutkan dalam UUD 1945 yang memiliki hak tersebut. Contoh kasus sengketa kewenangan yaitu meliputi perselisihan antara DPR dan DPD mengenai komposisi pimpinan MPR. Ini mencerminkan ketegangan politik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isu ini muncul karena perbedaan pandangan mengenai representasi dan kekuasaan dalam struktur pimpinan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Komposisi pimpinan MPR ini sebelumnya ditetapkan dengan proporsi 4/1, di mana 4 posisi pimpinan ini diisi oleh anggota DPR dan 1 posisi oleh anggota DPD. Akan tetapi, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terjadi penambahan kursi pimpinan MPR yang mengacu ketidakpuasan di kalangan anggota DPD. Seperti itu. Sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Indonesia juga mengedepankan prinsip demokrasi yang terbuka dengan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.
Pada kekuasaan eksekutif, dijalankan oleh presiden dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden memiliki wewenang untuk memimpin pemerintah negara, menyusun dan melaksanakan kebijakan negara, menunjuk menteri-menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dan untuk kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang bersama presiden, mengawasi jalannya pemerintahan, mengajukan atau membahas rancangan undang-undang, dan memberikan pertimbangan terhadap anggaran negara. Dan yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Mahkamah Agung adalah lembaga yang mengawasi jalannya peradilan di Indonesia. Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan sengketa hasil pemilu. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudisial yang berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim agar tetap independen. Sistem partai politik di Indonesia menganut sistem multipartai, yakni sistem politik yang memungkinkan keberadaan banyak partai politik dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem ini diadopsi untuk mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat dan memperkuat demokrasi. Meskipun memberikan banyak pilihan kepada pemilih, sistem multipartai juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan pemerintahan dan kesulitan dalam membentuk koalisi yang efektif, yang dapat mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurang efektif. Adapun fungsi partai politik adalah 1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, 5. Rekrutmen politik.